guys, ketemu lagi sama aku Michelle Lorencia. Hari ini aku mau nyeritain ke kalian soal kerjaan aku dan juga ngasih lihat kalian tempat kerja aku kayak gimana di Starbucks. Jadi aku pagi-pagi itu mulai jam kerja yang 5.30 pagi sampai jam 8 malam, tapi nggak straight ya. Nah, untuk pagi-pagi sendiri itu aku buka jam 6 dan kita tuh harus prepare selama 30 menit. So, kita start shiftnya itu dari mulai jam 5.30 pagi. Nah, aku sendiri bangun 4.30, 1 jam sebelum aku mulai kerja. Dan untuk ke Starbucks itu dari kamarku yang ada di belakang ke Starbucks itu makan waktu 3 menit. Dan itu pun jalan kaki ya guys ya. Kalau misalnya naik motor, naik mobil, atau mungkin naik angkutan umum mungkin 10 menit gitu. Karena kan harus nunggu antriannya gitu. Kalau penuh ya nggak bisa gitu kan. Kita cuma bisa jalan kaki doang. Dan sampainya di tempat kerja di Starbucks jam 5.30 itu aku mulai opening, mulai ngidupin mesin, terus juga mulai prepare teas, terus display pastry, display merchandise. Dan pastry dan merchandise-nya sendiri itu tuh kita ngambil dari luar, dari Starbucks luar, dari shoreside ya bilangnya. Dan semuanya tuh bener-bener persis sama-sama yang ada di darat. Jadi kita tuh nggak ada perbedaan. Yang bikin beda itu ya paling cuma variannya aja, nggak banyak gitu kan. Nah, setelah kita jam 5.30 sampai jam 6 itu kita prepare opening. Aku berdua sama partnerku kita opening. Dan ada 2 juga yang closing. Jadi kita total berempat. Ada 3 barista sama 1 head barista. Setelah kita jalan 30 menit, kita jam 6 mulailah saya mengirim satu-satu untuk sarapan pagi, untuk breakfast. Dan 30 menit pertama mungkin partnerku, either aku, terus habis itu yang kedua setelah dia balik kita gantian-gantian aja kayak gitu kan. Setelah itu kita biasanya sih mulai sibuknya itu di sebelum nyampe. Itu kalau port day ya, port day. Jadi bedanya port day sama sea day itu sebelum kita nyampe, kita tuh sibuknya di jam-jam sebelum dibukanya gangway, sebelum bisa tamu-tamu keluar. Nah, di situ bener-bener bisa langsung line-nya panjang. Karena biasa tamu-tamu itu sebelum keluar dia mau ngopi dulu kayak gitu. Dan kalau misalnya sea day kita tuh nggak terlalu sibuk, rush-nya tuh nggak langsung long line, tapi lebih ke satu-satu gitu. Jadi itu bedanya di kapal sama di darat. Kalau di kapal itu kita ngelihatnya dari port day atau sea day, hujan atau enggak di luar. Kalau misalnya hujan di luar, tamu-tamu tuh jarang ada yang stay di open deck kayak di luar sini, nggak ada. Dan mereka tuh lebih milih di dalam, dan which is Starbucks ada di dalam, minuman panas kayak gitu-gitu. Kalau misalnya di darat sendiri kan kita ngelihatnya dari holiday, dari weekend, terus juga dari jam makan siang mungkin kayak gitu-gitu kan. Nah, itu bedanya di kapal sama di sini. Jadi kita ngelihat rush-nya tuh di mana-mana aja tuh bedanya di situ. Terus juga kita itu bukan cuma sell buat passenger, bukan sell cuma buat tamu-tamu di kapal, tapi kita juga ngejualin buat teman-teman kita, crew member, sama crew member, dan semua officer yang berstripe itu juga kita sell ke mereka gitu. Dan pastinya ada harganya beda sendiri dong sama tamu. Kita tuh nggak ngasih harga yang sama gitu kan. Untuk Starbucks sendiri ada diskonnya untuk crew member gitu. Dan kita itu straight kerja sampai jam 12 tuh. Setelah jam 12 kita break sampai jam 5, which is kita digantiin sama 2 partner yang datang jam segitu, jam 12 sampai jam 5. Jadi tuh sebenarnya jam di shiftku tuh enak banget kita buat jalan-jalan untuk keluar. Nah, setelah itu dari jam 5 sampai jam 8 kita balik lagi kerja sampai jam 8 malam. Dan udah, setelah itu selesai. Kita tuh nggak butuh closing, tapi kadang kita gini sih, kita kayak bantuin temen kita yang closing, kayak ada yang bisa dicicil dulu untuk dibersihin atau kayak gimana, itu kita bantuin mereka. Atau kadang juga kita biasanya ngorder barang, ngambil barang dari store, which is store kita tuh di kapal tuh punya store-nya sendiri ya, store-nya Starbucks sendiri, dan ada juga storeroom-nya kapal. Jadi kalau mau ke storeroom-nya kapal kita tuh harus ke lantai 2 di kapal dan ngambil semua barang-barang yang ada di sana, ngambil barang-barang yang kita butuhin, kayak susu, kayak cups atau makanan-makanan. Pokoknya itu di sana big storeroom gitu. Sedangkan kita yang punya di Starbucks itu lebih ke storeroomnya lebih kecil. Jadi kita bener-bener cuma naruh barang-barang emergency aja di storeroom kita gitu. Nah, biasanya kita ngeloading barang sekitarnya palingnya 3 hari sekali lah. Kalau aku sih prefernya lebih di port day ya, karena di port day kita nggak sibuk tuh siang-siang daripada sea day. Kalau untuk sea day kita lebih fokus ke store kita, ke Starbucks kita. Jadinya biar tamu-tamu juga nggak terlantar gitu kan, biar kita tuh bener-bener prepare semuanya tuh biar operasionalnya lancar. Kita nggak ada yang kemana-mana kalau misalnya sea day. Which is sea day kita tuh
di cruise kapalku ini si day-nya tuh di hari pertama dan hari terakhir. Jadi not bad. Dan setelah jam 8 kita selesai, nah digantikan sama temen dua kita ini yang bakal closing sampai jam 10. Jadi kita tutup tuh dari jam buka kita, operational hours-nya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Dan dari 10 malam itu pun teman-teman kita nggak langsung pulang gitu. Jadi itu juga paling nggak bersih-bersih 11 sampai 11.30 tergantung ada special cleaning atau enggak. Nah, kalau misalnya di Starbucks di darat tuh bahasanya general cleaning ya. Dan kalau di kapal itu ada special cleaning. Special cleaning itu biasanya kalau misalnya kita besokannya mau sea day atau nggak mau American Port, which is New Orleans sekarang, itu pasti malamnya kita special cleaning gitu. Oke ya, segitu dulu ceritanya. Kalau kalian mau join aja, seru sih. Kalau untuk barista sendiri ya, dan jenjang karirnya juga dari barista ke head barista ya lumayan bagus menurut aku. Dan juga kerjaannya nggak terlalu strict atau nggak kayak gimana, lebih ke enjoy aja sih menurut aku ya. Karena Starbucks kita ketemu banyak orang, ketemu banyak crew member. Dan juga kalau misalnya kalian ada punya pertanyaan, kalian bisa ngedrop pertanyaan di bawah di komen atau cari aku di Instagram @mitchlau. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.